Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Pedoman Saat Teduh 4B GKI Residen Sudirman, Minggu 14 Agustus 2022, dengan tema Yesus dan Pertentangan tentang Dia. Sebelum kita merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur ketika Tuhan memberi kami kesempatan untuk dapat merenungkan firman-Mu. Pimpin dan sertai kami, supaya firman ini tidak hanya kami dengar atau baca, tetapi juga kami mampu untuk melakukannya. Pimpin dan sertai kami ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bacaan pada hari ini diambil dari Injil Lukas, pasal 12, ayat 49 sampai 56. Lukas 12, ayat 49 sampai 56. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang, akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu mengetahuinya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagia kita yang mendengar dan melakukannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil pada hari ini merupakan bagian dari salah satu perkataan Yesus yang keras dan sulit dipahami di dalam Injil. Sebab kita terbiasa berjumpa dengan Yesus yang hadir membawa damai, menyampaikan kalimat sukacita atau penghiburan. Namun pada kali ini, kita menjumpai kehadiran Yesus yang justru membawa pertentangan. Yesus menyampaikan tentang kedatangannya yang melemparkan api ke bumi, dengan maksud bahwa kehadiran Yesus merupakan awal dari perubahan besar. Api bagi manusia menjadi simbol kebencian, penghukuman, atau kekerasan. Namun ketika Yesus hadir, api menjadi simbol penghakiman atas semua hal yang sudah dilakukan oleh manusia, baik yang benar maupun yang salah. Untuk itulah alasan mengatakan kehadirannya yang melemparkan api ke bumi menjadi semakin jelas bahwa Yesus hadir untuk menunjukkan kebenaran. Dengan segala kekacauan perilaku beragama karena dikendalikan oleh para guru dan para ahli yang tidak berpusat pada keselamatan Allah, tentu yang dilakukan oleh Yesus akan banyak membawa pertentangan. Untuk itulah, baptisan menjadi tanda dimulainya pelayanan Yesus yang akan menyuarakan tentang kebenaran sekaligus berjuang untuk memberitakan kebenaran di tengah berbagai kuasa para guru dan para ahli yang tidak menghendaki kehadiran Yesus. Yesus ingin menunjukkan bahwa kehadirannya di tengah dunia tidak sepenuhnya diterima dengan baik dan damai. Yesus menyiapkan para pendengarnya untuk dapat menghadapi situasi-situasi yang penuh dengan pertentangan. Bagi mereka yang percaya kepada Yesus, tentu akan merasakan kedamaian karena hidupnya diubah lewat berbagai pengajaran yang mengarah kepada kasih Allah. Namun, bagi mereka yang tidak menerima ajaran Yesus, akan menimbulkan pertentangan. Pada masa itu ada banyak anggota keluarga yang juga mengalami pertentangan. Di dalam rumah ada yang percaya kepada Yesus dan ada juga yang menolak Yesus, sehingga timbullah sikap permusuhan dan kebencian. Tidak dapat dipungkiri bahwa sikap para guru dan para ahli yang juga suka lebih mempertentangkan apa yang Yesus sampaikan dengan apa yang mereka sendiri ajarkan kepada orang banyak. Mereka memang sengaja mengungkap pertentangan karena kebencian kepada Yesus. Yesus sudah memahami situasi ini dan untuk itulah ia menyatakan bahwa kehadirannya akan membawa pertentangan. Dengan demikian,
Yesus berani untuk menghadapi pertentangan tersebut. Yesus tidak ragu untuk menegur mereka yang pandai membaca tanda alam, tetapi tidak pandai membaca kondisi zaman yang sesungguhnya tengah memperlihatkan hubungan yang renggang antara Allah dengan manusia. Kasih Allah tidak mampu dirasakan karena ditutupi oleh cara hidup yang salah. Mari kita merenungkannya. Manakah yang lebih kita sukai? Yesus yang hadir membawa damai, atau Yesus yang hadir membawa pertentangan? Setelah kita memahami maksud Yesus, maka kita menyadari bahwa sesungguhnya Yesus terus membawa damai di dalam kehidupan, namun tidak selalu dapat direspons dengan cara yang tepat oleh banyak orang. Kehadirannya bisa menimbulkan pertentangan. Kehadiran Yesus memang membawa keselamatan dan damai, namun tidak bisa dirasakan dengan mudah, terkhusus bagi mereka yang sejak awal sudah menolak kehadirannya. Yesus adalah penggenapan rencana Allah yang membawa keselamatan bagi semua orang, termasuk untuk kita. Memang ada banyak pertentangan yang akan kita hadapi ketika kita menyuarakan kebenaran dari Tuhan, akan tetapi kita perlu membekali diri dengan kasih dan damai-Nya sehingga kita bisa merespon situasi dengan cara yang tepat. Mari kita berkomitmen. Saya tidak menjadi lemah ketika berjumpa dengan pertentangan dan mampu menghadapinya dengan penuh kasih dan damai. Mari kita berdoa. Tuhan, buatlah kami menjadi pribadi yang tangguh ketika berjumpa dengan banyak pertentangan yang juga dapat melemahkan iman kami. Pimpin kami ya Tuhan, ketika kami menyuarakan kebenaran-Mu melalui perkataan atau bahkan melalui tindakan kami, baik bagi kami, orang-orang juga yang ada di sekitar kami, ketika kami melakukan kebenaran, biarlah kami juga dimampukan memiliki kekuatan hati yang mantap di dalam iman kami. Pimpin dan sertai kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.